kita naikkan satu lagu lagi. Setelah ini kita mendengar firman Tuhan. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi aku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Hari ini kita bertemu lagi untuk mendengarkan cerita Alkitab. Adik-adik, hari ini kita masih dengar cerita Alkitab dari kitab Kejadian. Kita mau melihat cerita Yusuf di Mesir dan berjumpa lagi dengan saudara-saudaranya. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, tapi Tuhan pakai itu untuk menjadikan Yusuf wakil raja yang besar. Nah adik-adik, kalau adik-adik ada buka Alkitab, kita bisa lihat ceritanya ini dari Kejadian 41 dan seterusnya. Nah sebelum kita lihat, kita mau lihat gambar di depan. Adik-adik, gambar di depan ini gambar apa ya? Oh, Bang Jos, ini gambar untuk masak. Ada alat-alat yang ada di dapur. Ada apa aja itu ya? Ada sendok masak, sendok makan, ya. Ada parutan, ya. Ada alat untuk menyaring ikan, ya, menyaring sayur. Ada apa lagi nih ya? Wah, ada penjepit makanan, ya. Waduh, adik-adik, semua ini dipakai untuk apa ya? Ya, untuk memasak ya adik-adik. Jadi kita manusia memasak perlu alat-alat seperti ini. Kita lihat lagi gambar selanjutnya adik-adik. Nah, ini gambar apa lagi nih ya? Gambar, oh ini ada garpu tanah ya adik-adik. Untuk kumpulkan sampah-sampah di ladang. Nah, ada juga sekop. Atau ada yang lain, ada cangkul ya adik-adik. Semua itu untuk apa adik-adik? Untuk bekerja di ladang. Oh, jadi manusia bekerja pakai alat-alat seperti ini. Adik-adik tahu tidak? Kalau Tuhan Allah bekerja, pakai alat apa? Nah, adik-adik hari ini kita dengar. Tuhan Allah bekerja pakai alatnya, yaitu manusia. Dan juga seluruh alam semesta ini. Misalnya hujan, ya, misalnya gempa bumi. Itu pun bisa Tuhan pakai untuk bekerja di dunia ini. Nah, adik-adik itu gambar manusia. Itu adalah alat Tuhan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Ini ada gambar hujan, contoh dari alam semesta ini yang bekerja secara alamiah, yang Tuhan pimpin, yang Tuhan tetapkan. Ada juga tadi apa Bang Yesus bilang? Ada bencana alam, gempa. Semua itu adalah alat Tuhan untuk mengerjakan, melakukan kehendak Tuhan. Nah adik-adik, inilah cerita kita hari ini. Kita mau lihat bagaimana Tuhan bekerja memakai manusia dan kelaparan di tengah-tengah dunia zaman dulu, zaman Yusuf hidup. Nah adik-adik, seperti Bang Jos bilang tadi, ini adalah Yusuf, ini adalah Firaun, Raja Mesir. Raja Mesir sangat terkagum-kagum atas hikmatnya Yusuf, sehingga Firaun angkat Yusuf jadi Perdana Menteri, orang nomor 2 di tanah Mesir. Waktu itu Yusuf katakan, "Raja,
7 tahun akan datang masa kesuburan. Semua tanah Mesir akan berlimpah dengan panen. Tapi 7 tahun lagi akan datang kelaparan. Maka raja harus buat peraturan untuk mengumpulkan makanan selama 7 tahun pertama, supaya 7 tahun kedua semuanya masih bisa hidup karena ada penyimpanan. Nah, karena raja sangat senang, Yusuf pun diangkat jadi Perdana Menteri dan Yusuf pun dapat melakukan rencananya. Apa rencananya Yusuf, adik-adik? Rencananya Yusuf adalah membuat lumbung-lumbung yang banyak, yang besar, untuk menjadi tempat menyimpan gandum, buah-buahan, makanan-makanan, supaya bisa banyak persediaan. Nah, waktu itu adik-adik, Yusuf suruh orang-orang Mesir yang panen bawa sebagian hasilnya ke tempat penyimpanan yang sudah dibuat Bapak Yusuf tadi. Mereka harus simpan gandum dan makanan-makanan di lumbung-lumbung yang sudah dibuat. Nah, adik-adik, selanjutnya Bapak Yusuf ini lihat zaman kelaparan sudah datang. Dan memang betul adik-adik, seluruh tanah Mesir, bahkan seluruh dunia terjadi kelaparan, terjadi kekeringan. Adik-adik lihat gambar ini. Lembu saja ini sudah mati karena tidak ada makanan. Orang-orang pun kelaparan, kurus. Itulah yang terjadi. Maka rakyat pun mulai berseru-seru, "Firaun, berikan kami makan, berikan kami makan." Nah, mendengar seruan rakyat, Firaun suruh, "Datanglah kamu ke Yusuf." Maka Yusuf pun menyuruh orang-orang Mesir ini beli gandum, makanan yang sudah disimpan. "Sini uangnya, kamu beli makanan dan bawa pulang." Makanya orang Mesir pun tetap bisa makan karena Yusuf sudah membuat lumbung-lumbung penyimpanan makanan. Tapi adik-adik, yang kelaparan bukan hanya di tanah Mesir, tapi juga di seluruh dunia, termasuk di Kanaan. Kanaan itu tempat siapa adik-adik? Kanaan itu kampungnya Yusuf. Yang tinggal di situ bapaknya Yakub dan saudara-saudaranya. Nah, Bapak Yakub kasih tahu anak-anaknya, saudara-saudara Yusuf itu, "Nah, aku dengar di tanah Mesir banyak makanan. Ayo kamu pergi ke sana ya, supaya kamu beli dan kita bisa tetap hidup. Tapi kalian saja pergi ya, anakku Benyamin tidak pergi. Anakku Yusuf pun sudah mati, janganlah yang satu ini mati lagi. Aku sayang sama Benyamin. Jadi kalian saja pergi, Benyamin tinggal." Seperti itulah kata Bapak Yakub. Makanya kalian lihat adik-adik, Benyamin tinggal bersama Bapak Yakub dan 10 saudara Yusuf pergi ke Mesir. Nah, adik-adik, sampai di Mesir, mereka pun disuruh menghadap penguasa di tanah Mesir, dan itulah Yusuf. Lalu waktu mereka ketemu Yusuf, mereka sembah sujud, "Tuanku, penguasa Mesir." Nah, adik-adik, mereka tidak tahu yang berdiri di depan mereka ini adalah Yusuf. Tapi Yusuf kenal mereka tidak? Kenal. Yusuf kenal mereka. Tapi mereka kok tidak kenal Yusuf? Ya mungkin karena bahasanya Yusuf sudah bahasa Mesir, pakaiannya juga udah pakaian Mesir, dan sekarang Yusuf sudah hampir 40 tahun. Dulu mereka waktu jual Yusuf mungkin umur 15 tahun gitu adik-adik, atau 12 tahun. Makanya mereka tidak kenal. Tapi Yusuf kenal mereka. Maka waktu Yusuf ketemu lagi sama saudara-saudaranya, wah, saat itu dia menguji saudara-saudaranya. Sudah bertobat belum ya? Sudah berubah belum ya? Makanya waktu itu Yusuf berkata kepada mereka, "Hei kalian ini pasti orang-orang jahat. Kalian datang ke tempat kami di Mesir untuk melihat apakah negara kami ini aman atau tidak. Kalau tidak aman, kalian pasti serang kami." Itu kata Yusuf. Lalu apa kata mereka? "Tidak tuanku, tidak. Kami ini orang yang mau beli gandum. Kami tidak mau menjadi mata-mata untuk melihat-lihat negara kalian." Lalu Yusuf bilang, "Tidak, saya tidak percaya kalian. Ayo prajurit, masukkan mereka ke penjara." Maka selama 3 hari mereka dimasukkan ke penjara. Dan setelah 3 hari, Yusuf pun panggil kembali mereka.
Gimana kalian? Kalian mata-mata kan? Oh tidak tuanku, tidak. Ah, kalian ini mata-mata. Jadi sekarang kalian harus jujur. Jujur. Maka mereka pun bilang, kami jujur Tuhan, kami ini ada 12 bersaudara. Bapak kami tinggal bersama satu saudara kami yang sangat dikasihinya. Karena memang satu saudara kami yang lain sudah meninggal. Jadi kami sekarang 11 bersama bapak kami. Lalu Yusuf berkata, tidak. Kamu harus buktikan kamu ini jujur. Kalian satu orang harus tinggal dan yang lain pulang ke rumah lalu bawa adikmu yang kamu bilang masih ada itu. Maka mereka pun menjadi sedih adik-adik. Mereka menangis. Aduh, saudara-saudara, ini terjadi karena Tuhan menghukum kita. Karena kita sudah menjual adik kita. Bukankah dulu kita lihat adik kita? Mohon supaya kita jangan jual dia. Maka mereka pun menyesal dan mereka pun pulang. Mereka bawa makanan untuk bapak dan untuk mereka tetap hidup di Kanaan, dan seorang Simeon ditahan di Mesir. Lalu mereka pulang bawa makanan. Nah, sampai di tempat bapaknya adik-adik, mereka cerita ini, cerita itu. Lalu mereka bilang, "Bapak, kalau kita mau beli lagi gandum di Mesir, kita harus bawa Benyamin. Kalau enggak, penguasa Mesir itu enggak mau ketemu kita." Maka bapak Yakub bilang, enggak. Benyamin tidak boleh ikut. Yusuf aja sudah hilang, sudah mati. Masa Benyamin pergi lagi nanti dia mati gimana? Kata bapak Yusuf adik-adik. Nah, gimana ya adik-adik? Ya, berjalannya waktu, makanan pun habis juga adik-adik. Makanan yang sudah dibeli ke Mesir tadi sudah habis dimakan bapak Yakub dan anak-anaknya. Makanya mau gak mau, ya sudahlah nak, beli lagi ke Mesir gandum yang kita perlukan. Lalu anak-anaknya bilang, "Pak, kalau Benyamin gak ikut, mereka gak akan kasih gandum." Dan mereka bilang, "Jangan ketemu aku lagi." Lalu bapak Yakub pikir-pikir, ya sudahlah kalau gak ada makanan, mati. Oke, bawa saja Benyamin bersamamu. Maka waktu itu Benyamin pun pergi lagi, ikut bersama abang-abangnya. Nah, lihat bapak Yakub ya adik-adik. Sebenarnya bapak Yakub sedih dan tidak mau, tapi karena makanan sudah habis, akhirnya mereka pun pergi ke tanah Mesir. Nah, adik-adik, sesampainya di tanah Mesir, anak-anak Yakub tadi, saudara Yusuf, kalau misalnya ini Yehuda berkata kepada Yusuf, tuanku ya, belum bilang Yusuf ya, tuanku penguasa Mesir, inilah adik kami yang dulu kami pernah bilang kepada tuanku, kami jujur kan? Lalu apa kata Yusuf? Dia berhenti sejenak. Lalu waktu dia pertama kali lihat adiknya ini yang sudah lama sekali tidak bertemu dengan dia, Yusuf pun menangis. Dia pergi ke belakang. Dia sangat terharu karena dia sudah sangat rindu sama adiknya. Maka dia pun pergi ke belakang sebentar, lalu dia balik lagi. Dia ingin masih menguji mereka. Sudah bertobat belum mereka ini? Maka setelah bertemu, semua saudara-saudaranya tadi diundang makan di tempat Yusuf yang bagus-bagus. Lalu apa yang dibuat Yusuf waktu itu adik-adik? Nah, lihat adik-adik, di tempat Benyamin adik-adik, 5 kali lebih banyak makanan disediakan. Yang lain-lain cuma satu piring ya adik-adik. Ya, Benyamin dikasih 5 piring. Ini seperti waktu kalian misalnya makan es krim adik-adik, saudara kalian dikasih 5 sendok ya. Tapi kalian 1 sendok saja. Gimana ya itu ya? Nah, waktu Yusuf lihat, saudara-saudaranya sudah berubah. Mereka tidak iri hati lagi sama Benyamin. Mereka makan apa yang diberikan Yusuf. Berbeda ya adik-adik dengan waktu yang dulu, ketika Yusuf mendapat pakaian yang bagus, mereka iri hati. Nah, jadi mereka sudah ada berubah. Nah, setelah itu mereka pun mau pulang. Nah, adik-adik, waktu mau pulang, Yusuf berkata kepada pegawainya, "Hei, kamu ya, nanti ada gelas perakku, kamu masukkan
ke tempat makanan Benyamin. Masukkan ke karung Benyamin ya. Nah, pegawainya pun masukkan saja. Dan setelah itu mereka pulang. Beberapa langkah setelah pergi dari tempat Yusuf, prajurit langsung datang. Stop. Tuanku Yusuf bilang, di antara kalian ada yang mencuri gelasnya. Waduh, mereka jadi kaget. Wah, nggak mungkin Tuan. Kami yang sudah dapat kebaikan Tuanku Yusuf, masa balas dengan kejahatan? Tidak mungkin. Makanya prajurit ini pun kami coba cari. Setelah dicari, ketemu gelas Yusuf tadi di karungnya Benyamin. Wah, mendengar itu, melihat itu, saudara-saudaranya sangat takut. Dan waktu itu Yusuf bilang kepada mereka, kalian ini kenapa berbuat jahat kepadaku? Bukankah aku sudah berbuat baik kepadamu? Kalau gitu, yang mencuri gelasku itu harus tinggal di Mesir. Yang lain boleh pulang. Mereka bilang, tidak tuanku, tidak. Kami semua saja menjadi budakmu di Mesir, tapi lepaskanlah Benyamin. Yusuf bilang, tidak, yang ambil saja tinggal, yang lain boleh pulang. Waduh, makanya mereka sangat takut. Dan Yehuda berkata kepada Yusuf, Tuanku, aku sudah berjanji kepada Bapak, kalau aku yang akan bertanggung jawab atas kepulangan adikku Benyamin. Janganlah buat Benyamin tinggal di Mesir ini, tapi jadikanlah aku budakmu seumur hidup. Biarlah mereka pulang. Waktu itu apa yang terjadi adik-adik? Yusuf sangat terharu. Dia sangat senang, bercampur sedih karena melihat saudara-saudaranya sudah berubah. Saudara-saudaranya sudah mengasihi Benyamin. Saudara-saudaranya mau menolong Benyamin. Mereka mengasihi bapak Yakub. Maka waktu itu Yusuf pun sedih dan dia terharu dan menangis. Dia menangis. Lalu saudara-saudaranya pun kaget. Loh, kok penguasa ini menangis? Dan setelah menangis, Yusuf bilang apa? Hai saudara-saudara, ketahuilah, akulah Yusuf. Yusuf yang engkau jual dulu. Wah, mendengar itu mereka menjadi ketakutan sekali. Jangan-jangan Yusuf ini nanti marah sama kami. Tapi Yusuf bilang, jangan takut. Aku tidak akan menghukum. Aku tidak marah. Karena sesungguhnya Tuhan Allah lah yang merencanakan ini untuk kebaikan. Kalian memang merencanakan untuk mencelakakan aku. Tapi Tuhan buat semuanya itu menjadi kebaikan. Supaya aku dapat menyelamatkan banyak orang. Nah adik-adik, setelah itu mereka peluk-pelukan, mereka salam-salaman, karena mereka sudah lama tidak bertemu, dan mereka sekarang sudah maaf-maafan, ya damai mereka. Dan setelah itu, Raja Firaun dengar, saudara Yusuf sudah datang ya. Baiklah kalau gitu. Suruh keretaku untuk jemput keluarganya di Kanaan. Suruh mereka datang ke sini dan berikan tempat yang terbaik bagi mereka, kata Raja Firaun. Dan perintah itu pun dilaksanakan dan mereka pun memanggil bapak Yakub ke Kanaan. Dan Yehuda bilang, Bapak, Yusuf masih hidup. Dia jadi penguasa di tanah Mesir. Dan sekarang kita diminta untuk pergi ke Mesir supaya kita dijamin oleh gandum yang ada di tanah Mesir yang melimpah, agar kita bisa hidup terus. Maka bapak Yakub sangat senang ya. Wow, anakku masih hidup. Oke, ayo kita pergi. Nah adik-adik, sebelum bapak Yakub pergi, Tuhan Allah berfirman kepada Yakub, Yakub, pergilah ke tanah Mesir. Aku akan memberkati engkau. Aku akan selalu menyertai engkau. Di Mesir aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Dan pada suatu hari aku akan memanggil engkau kembali ke tempat ini. Nah, Yakub percaya adik-adik. Dan mereka pun bersama-sama pergi dengan percaya diri, dengan bersuka cita ke tanah Mesir. Mereka berjumpa dengan Yusuf, adik-adik. Nah adik-adik, kita melihat Tuhanlah yang memelihara keluarga Yusuf. Ya, Tuhan pakai Yusuf untuk menyelamatkan keluarga Yusuf, bahkan menyelamatkan banyak orang. Nah adik-adik, beberapa tahun selanjutnya adik-adik, Tuhan juga mengirimkan juru selamat untuk menyelamatkan manusia.
untuk menyelamatkan aku dan adik-adik semua, menyelamatkan Bang Jos, Miss Dian, semua kita. Oleh siapa adik-adik? Oleh juru selamat yang lahir di kandang domba, yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik, pada zaman dulu Yusuf dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang yang banyak, supaya orang banyak tidak mati adik-adik. Tapi setelah itu Tuhan Allah kirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, supaya kita jangan mati, supaya kita jangan dihukum, tapi kita diampuni, kita orang berdosa diselamatkan. Tuhan Yesus datang ke dunia adik-adik diutus Allah, dan Tuhan Yesus mati di salib supaya kita semua yang berdosa ini bisa diselamatkan. Diselamatkan dari kemarahan Tuhan Allah atas dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari kematian, dari api neraka selama-lamanya. Adik-adik, inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan kirimkan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Nah adik-adik, sebelum kita menutup cerita hari ini, kita mau lihat satu ayat dari Roma 8 ayat 28. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Roma 8 ayat 28, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya adik-adik, ini firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi adik-adik, dari cerita kita hari ini kita tahu ya, Tuhan Allah menjaga umatnya. Tuhan Allah memelihara umatnya. Tuhan buat segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa adik-adik? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi adik-adik, pertanyaannya sekarang, apakah adik-adik mengasihi Tuhan? Apakah adik-adik mengasihi Tuhan Yesus? Kalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, maka Tuhan Allah pasti menyelamatkan adik-adik, menyelamatkan kita semua. Marilah adik-adik kita mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami telah mendengarkan cerita tentang Yusuf di tanah Mesir. Tuhan, kami mendengar dan melihat Tuhan Allah memakai hidup Yusuf. Tuhan Allah memakai segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan telah pakai Yusuf untuk menyelamatkan banyak orang di masa kelaparan. Tapi kami lebih bersyukur Tuhan, karena Tuhan Allah sudah mengirimkan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Kami orang yang mau percaya Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang kami percaya akan terus menjaga dan memelihara hidup kami sampai kami bertemu dengan Tuhan di surga nanti. Terima kasih Tuhan, berikan terus kami iman, berikan kami terus hati yang mau mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita nyanyi satu lagu, setelah itu kita selesai. Ya baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biar firman Tuhan memenuhi hati kita di dalam mengikut Tuhan setiap hari. Untuk menutup ibadah kita naikkan satu lagu lagi, Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Kita mau hidup kita terus dipimpin oleh Tuhan. Karena apa yang Tuhan rencanakan itu mendatangkan kebaikan. Kita nyanyi, Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu
Sampai bertemu di minggu depan dalam ibadah online juga. Selamat hari Minggu dan Shalom. Shalom.